Garuda Pancasila. Hafal semua kan lagu Garuda Pancasila? Hafal. Kalau hafal berdiri terlebih dahulu ya. Dalam hitungan 3 nanti mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Berdiri kembali. Baiklah, ada yang tahu materi hari ini apa? Belum. Kita hari ini belajar matematika. Judulnya adalah penyajian data. Penyajian data. Ada yang tahu nggak sih penyajian data itu apa? Tidak. Belum. Belum ada yang tahu sama sekali? Belum. Baiklah. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Penyajian data adalah salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang dilakukan agar data terkumpul, dapat dipahami dan dianalisis sesuai tujuan yang diinginkan. Sebelumnya kalian sudah pernah belum sih membuat sebuah data? Belum, Bu. Kalian pernah nggak lihat absen kelas? Pernah. Itu termasuk sebuah data. Jenis-jenis data ada berapa sih? 2. Boleh sebutkan? Data primer dan data sumber. Ada yang tahu nggak apa itu data primer? Belum. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara mandiri. Berarti kita sendiri yang melakukan penelitian. Bisa dengan melakukan wawancara, tanya jawab, dan lain sebagainya. Data sekunder, ada yang tahu data sekunder itu apa? Nggak tahu. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain. Jadi sekarang bisa kan bedain antara data primer dan data sekunder. Iya, Bu. Selanjutnya, macam-macam penyajian data. Ada yang membantu Ibu membacakan ini? Saya, Bu. Nah, boleh nggak dilalusin? Satu, bentuk tabel mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Nah, di sebelah kanan itu kan udah ada kan data banyak siswa SD unggulan dari kelas 1 sampai kelas 6 dan jumlahnya sudah tertera di situ. Apa ada yang masih belum paham dari gambar tersebut? Paham. Selanjutnya, diagram batang. Ada yang mau membacakan? Ya, Bu. Boleh Rizky Umi? Diagram batang. Diagram batang menggunakan batang horizontal ataupun vertikal untuk menampilkan perbandingan antar kategori. Semakin panjang sebuah batang, maka semakin besar nilai yang diwakilinya. Nah, itu kan udah ada gambarnya di situ. Ada yang tahu nggak frekuensi itu apa? Jumlah. Ya, frekuensi itu banyaknya data dan kategori itu berarti nama bendanya atau nama siswanya tergantung soalnya itu apa. Ya, Bu. Yang selanjutnya ada yang mau bacakan lagi? Saya, Bu. Boleh Abdul? Diagram garis yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data tersebut. Nah, ini kan tertera gambar diagram baris itu hampir sama dengan diagram batang, cuma bedanya dia garis-garis atau kayak titik terputus seperti itu. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, yang keempat ini ada diagram lingkaran. Cecil boleh baca? Diagram lingkaran adalah grafik statistik berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi irisan-irisan proporsi kuantitas yang diwakilinya. Nah, contohnya seperti pendukung negara Piala Dunia. Itu kan ada satu lingkaran yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya adalah penerapan penyajian data dalam kehidupan sehari
Jadi penting nggak sih penerapan penyajian data dalam kehidupan sehari-hari kita? Penting. Bagaimana jika dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang namanya penyajian data? Maka kita tidak bisa menentukan ataupun membandingkan suatu data tersebut Secara sistematis, ya benar. Baiklah, selanjutnya adalah membaca data. Mengumpulkan data bisa dilakukan dengan pencatatan langsung, wawancara, penelitian, menyebar angket, ataupun kuesioner. Kalian pernah nggak sih mengumpulkan data dengan cara wawancara? Kalian sudah pernah belum? Pernah, Bu. Sekarang, wawancara apa itu kalau boleh tahu? wawancara kepada penjual tanaman. Nah, itu bisa juga ya. Dan yang lainnya, kalian pernah mengisi kuesioner? Pernah. Nah, itu termasuk mengumpulkan data. Data disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Jadi penyajian data itu bisa dilakukan dengan membuat daftar tabel, diagram. Diagram itu ada beberapa jenis, yaitu diagram batang, diagram garis, atau lingkaran, dan diagram gambar atau piktogram. Selanjutnya yaitu menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Jadi setelah kita menyajikan data dengan bentuk tabel ataupun diagram, itu nanti tertulis informasi yang ada pada soal yang akan kita buat. Nah, di sini Ibu ada sebuah soal. Mari kita baca bersama-sama ya. Ayo kita selesaikan masalah berikut ini. Pada hari Jumat, Bu Rizka mengumpulkan data tanaman yang ada di sekolah. Dari 50 tanaman yang diamati, Bu Rizka mendapatkan data sebagai berikut. 1. Banyak tanaman bunga adalah 50% dari seluruh tanaman. Yang kedua, banyak tanaman jambu adalah 1/10 dari seluruh tanaman. Yang ketiga, banyak tanaman belimbing adalah 0,2 bagian dari seluruh tanaman. Dan yang keempat, banyak tanaman cabai adalah 5 pohon lebih banyak dari tanaman jambu. Jadi mari kita selesaikan secara bersama-sama. Diketahuinya tadi berapa? Diketahuinya Jumlah tanaman bunga 50%. di tanaman jumlah seluruh tanaman Jumlah seluruh tanaman ada 50 batang. Tanaman bunga 50%.
Jadi tinggal aja 5 ditambah 5 sama dengan 10 batang. Baiklah, kita kan sudah mengetahui jumlah dari seluruh tanaman yang ada pada soal tersebut. Ada yang mau bantu ibu nggak untuk memasukkan jumlah tanaman yang sudah kita kerjakan tadi untuk memasukkan ke dalam tabel yang telah ibu buat? Sini bu. Nanti dia yang nunjuk. Nah, nggak boleh saling tunjuk, diskusi boleh maju. Yang mana bu? Yang ini ke dalam sini. Nama bunga, jumlah bunga ada 25 batang. Ya, berarti dimasukkan ke dalam jumlah batang. Iya, dalam tabel. 25 batang. Selanjutnya jarak tanaman jambu ada berapa batang? 1 per 10 kali 50 sama dengan 5 batang. Ya, boleh dimasukkan ke dalam tabel. 5 batang. Selanjutnya ada Tanaman benih 2 per 10 dikali 50 sama dengan 10 batang bu. Iya, benar. 10 batang. Selanjutnya cabai. Cabai 5 ditambah 5 sama dengan 10 batang. jadi sama bu. Ya. Terima kasih Rizky Umi. Nah tadi kan Rizky Umi sudah membantu ibu untuk memasukkan jumlah tanaman yang sudah kita kerjakan tadi ke dalam bentuk tabel. Nah sekarang ibu punya di depan sini ada media pembelajaran diagram batang. Sekarang kita akan memasukkan jumlah tanaman yang sudah kita kerjakan tadi ke dalam bentuk diagram batang. Ada yang mau bantu ibu kembali? Boleh Anggun? Jadi jumlah bunga itu ada berapa? 25 batang. 25 batang. Berarti Anggun harus memasukkan 5 balok. iya sampai angka 25. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya boleh gantian. Terima kasih Anggun. Selanjutnya Cecil. Ayo Bu. Ya, boleh maju. Di sini jambu ada berapa batang? 5. Ya, jadi Cecil harus memasukkan batang sebanyak 5 batang. Terima kasih Cecil. Selanjutnya Siti. Ada berapa banyak belimbing? 10 batang. Jadi sini harus memasukkan sebanyak 2. Terima kasih Siti. Selanjutnya Najila. Cabai, ada berapa cabai? Batang cabai? 10 batang, 10 batang. Ya, cabai di sini jambu 5 batang, jambu 5 batang. Bunga, cabai, jambu di sini. Nah, sudah ya. Nah, berarti mudah nggak kalau kita menyajikan data dengan bentuk tabel? Mudah. Kalau dengan menggunakan diagram batang? Mudah juga. Jadi kita kan sudah mengerjakan soal tadi dengan menggunakan tabel dan diagram batang. Pada intinya sama ya, semua diagram dari diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram gambar. Kalau kita sudah tahu cara menyajikannya, itu akan terasa mudah apabila kita dikasih berapapun soal yang guru berikan itu kita bakal bisa mengerjakannya. Baik Bu. Berarti sudah paham belum materi yang diberikan barusan? Sudah. Selanjutnya kita mengerjakan LKPD ya. Ya, Bu. Di sini Ibu akan membagikan kelompok. Ya, kelompok pertama itu ada Cecil, Anggun, dan Rizky Umi. Dan yang kelompok kedua Siti, Eri, dan Nadila. Boleh sekarang kumpul bersama kelompoknya masing-masing. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, isilah identitas nama kelompok kalian ya.
dan menganalisis banyaknya benda satu dibanding benda yang lain. Dan yang kedua, siswa mengubah penyajian data dalam bentuk tabel ke dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Yang ketiga, siswa menyajikan data dalam bentuk narasi ke dalam bentuk diagram batang dan diagram gambar. Dan yang terakhir, siswa memecahkan masalah yang berkaitan dengan perhitungan data yang tertera di piktogram, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, di sini sudah ada soalnya ya. Ayo berlatih diskusi. Langkah 1, perhatikan permasalahan yang terjadi dalam LKPD. Langkah 2, pecahkan dan analisis permasalahan tersebut dengan kelompokmu. Yang ketiga, sajikan data dalam permasalahan tersebut ke dalam bentuk tabel ataupun diagram gambar. Yang keempat, sajikan data dalam permasalahan tersebut ke dalam bentuk diagram gambar, batang, dan gambar. Baik, Bu. Nah, di sini sudah ada soalnya, bisa kalian kerjakan. Soalnya kurang lebih sama seperti tadi. Selamat mengerjakan. Baik, Bu. Bisa, Bu. Apakah ada kesulitan atau berdua? Tidak, Bu, bisa, Bu. Aman, Bu. Apakah sudah selesai semua mengerjakan LKPD yang diberikan? Sudah, Bu. Jika sudah, siapa kelompok yang sudah siap untuk maju? Kelompok satu. Boleh kelompok 1 untuk maju. Presentasi. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami sesuai permasalahan yang ada. Tugas pertama yaitu tentukan masing-masing siswa yang memiliki berat badan 37, 38 kg, 39 kg, dan 40 kg. Di sini yang 37 kg ada 16 siswa, 38 kg ada 8 siswa, 39 kg ada 4 siswa, dan 40 gram ada 12 siswa. Kemudian sajikan data dalam bentuk tabel di bawah ini. Karena kami nulisnya di buku tulis, jadi bentuk tabelnya seperti ini ya teman-teman. Baik. Terus untuk diagram batangnya seperti ini. Kemudian untuk diagram gambar kami buat seperti ini. Udah begitu. Sekian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1. Ini jawabannya sudah sangat bagus ya. Jika kita membuatnya dalam bentuk media konkret, kita bisa membuatnya seperti ini jika diagram batang. Tapi berhubung kita mengerjakan dalam kertas, kita bisa mengerjakan seperti ini. Ini sudah benar. Baik, Bu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 boleh dikumpul. Ibu. Terima kasih. Apa kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Penyajian data menggunakan diagram batang, Penyajian data adalah bentuk
Ini nanti akan Ibu koreksi terlebih dahulu. Apabila yang nilainya kurang dari KKM maka akan melakukan remedial, dan jika nilainya sudah memenuhi KKM nanti akan Ibu berikan pengayaan. Nanti akan Ibu kabari kembali ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Apa yang kalian suka dari pembelajaran kita hari ini? Suka semua. Media, Bu. Apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran? Pintar semua ya, berarti kalau sudah paham. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Marilah anak-anak, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan Ibu ada speaking lagi nih untuk berdoa. Ada yang sudah tahu dengan speaking? Tidak. Ibu ucapkan terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Terputar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, siap berdoa. Mari kita mulai ya. 1, 2, 3. Terputar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular berputar di pagar bundar. Kanan, kiri, siap berdoa. Nah, boleh dipimpin salah satu. Sebelum kita menutup pelajaran ini, untuk pertama kita berdoa dan kepada masing-masing berdoa dimulai. Amin. Amin.